Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aji Suryaanggono dengan NIM 14014211323 dengan nomor presiden 29 dari Rombel H dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum kalor, yaitu penyerapan kalor oleh air. Praktikum ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Laboratorium IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Barkah Isdaryanti, SPT, MPD. Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini yaitu yang pertama, untuk memahami dan mengetahui tentang perpindahan kalor pada suatu benda. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan yang terjadi pada gelas yang berisi air dan yang tidak ada air. Sebelumnya, apa sih kalor itu? Kalor adalah suatu energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Secara umum, untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda, yaitu dengan mengukur suhu benda tersebut. Jika suhunya tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda sangat besar. Begitu juga sebaliknya, jika suhunya rendah, maka kalor yang dikandung sedikit. Perpindahan kalor merupakan suatu proses perpindahan tenaga panas suatu zat asal yang satu ke zat yang lain. Kalor bisa berpindah melalui suatu zat perantara maupun tanpa zat perantara. Alat-alat yang diperlukan untuk praktikum yaitu yang pertama, piring plastik, 1 buah lilin, korek api, 2 buah gelas plastik, air, dan stopwatch. Adapun langkah kerja yang dilakukan pada percobaan yang pertama yaitu pertama, siapkan alat dan bahan yang telah tersedia untuk praktikum. Yang kedua, nyalakanlah lilin, kemudian pasang pada pertengahan piring yang sudah tersedia. Yang ketiga, ambillah 1 gelas plastik yang sudah disediakan. Kemudian masukkanlah air yang sudah tersedia ke dalam gelas plastik tersebut. Yang keempat, arahkanlah gelas plastik tersebut ke arah api yang sudah menyala. Kemudian lihatlah perubahan yang terjadi pada gelas plastik tersebut. Setelah melakukan praktikum, catatlah hasil praktikum dalam tabel praktikum. Adapun langkah kerja pada percobaan yang kedua yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang telah tersedia untuk praktikum. Yang kedua, nyalakanlah lilin, kemudian pasang pada pertengahan piring yang sudah tersedia. Yang ketiga, ambillah 1 gelas plastik yang sudah disediakan, kemudian arahkanlah gelas plastik tersebut ke arah api yang sudah menyala. Kemudian lihatlah perubahan yang terjadi pada gelas plastik tersebut. Setelah melakukan praktikum, catatlah hasil praktikum dalam tabel praktikum. Berikut ini merupakan video praktikum yang saya lakukan. Penasaran bukan? Ayo kita lihat videonya. Langkah yang pertama, kita siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan yaitu piring plastik, gelas plastik, korek api, lilin, air, dan stopwatch. Selanjutnya, kita nyalakan lilin dan kita taruh pada piring plastik di bagian tengah. Setelah itu, kita tuangkan air ke dalam gelas plastik. Lalu, kita taruh gelas yang sudah berisi air ini ke atas lilin. Dan jangan lupa untuk menghitung stopwatchnya. 1, 2, 3.
dapat kita lihat bahwa gelas yang kita kasih air, dia tidak meleleh. Kita sudah memanaskan selama 4 menit dan gelas ini tidak mengalami meleleh. Langkah pertama yaitu siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan, yaitu piring plastik, gelas plastik, korek api, lilin, dan stopwatch. Yang pertama, kita nyalakan lilin, kemudian kita taruh ke dalam piring plastik. Setelah itu kita taruh gelas plastik ke atas lilin, dan jangan lupa untuk menghitung stopwatch. 1, 2, 3. Dapat kita lihat bahwa gelas plastik mengalami meleleh karena adanya kalor, dan waktu yang dibutuhkan yaitu 12 detik. Berikut ini merupakan hasil praktikum yang telah saya lakukan. Dari praktikum yang telah dilakukan, kita tahu bahwa pada saat gelas plastik diisi dengan air dan kemudian diletakkan di atas lilin yang telah dinyalakan, yang terjadi yaitu gelas yang terisi air tidak meleleh. Hal tersebut dikarenakan kalor yang seharusnya melelehkan plastik dihantarkan ke air, kemudian dimanfaatkan untuk memanaskan air. Karena kalor jenis air tinggi, waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan plastik cukup lama. Akibatnya, gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh, bisa sampai 4 menit. Kemudian percobaan yang kedua menggunakan gelas plastik tanpa diisi air. Saat gelas plastik kosong diletakkan di atas lilin yang menyala, yang terjadi yaitu gelas tersebut meleleh hanya dalam kurang dari 1 menit, lebih tepatnya yaitu 12 detik. Hal ini disebabkan kalor tidak dapat berpindah ke zat lain. Dari praktikum yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa kalor mengalir melintasi permukaan gelas serta diteruskan ke air. Namun, bukannya gelas meleleh karena panas yang ditimbulkan, justru air yang malah menjadi panas. Hal ini karena kalor yang seharusnya melelehkan plastik diantarkan ke air. Sedangkan dalam perkara gelas plastik kosong, panas yang diberikan akan langsung melelehkannya bila suhunya melebihi ambang titik leleh plastik. Sekian laporan praktikum yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.